yang kita sudah masuk 80 tahun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita maknai tentang kemerdekaan sebagai orang Kristen. Di dalam Galatia 5, ayat yang pertama itu di sana dikatakan bahwa, coba kita buka ya bersama-sama, ini nggak ada lagi proyektor. Nah, untuk itu masing-masing kita boleh membuka Alkitab kita. Ya, kita akan membaca Galatia 5, mari kita baca bersama-sama. Ya, Galatia 5 dikatakan demikian, ayat yang pertama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari Galatia 5 ayat 1 ini kita tahu bahwa masih ada, sebagai orang Kristen, masih ada hal-hal yang menghambat kita untuk mengisi kehidupan kita secara positif. Apa yang menjajah kita pribadi lepas pribadi? Pastinya tahu ya. Yang menjajah kita secara pribadi lepas pribadi di dalam mengisi kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, yaitu apa yang memperhambat kita? Dosa. Dosa adalah momok utama di dalam kehidupan kita untuk bersikap positif, untuk mengisi kehidupan kita dengan nilai-nilai kekekalan. Dosa masih mengambil bagian yang terbesar di dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita sulit bertindak, sulit untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita karena kedagingan kita. Oleh sebab itu di ayat yang pertama ini, di ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam kehidupan kita ini, karena dosa, ego kita itu masih tinggi. Seringkali di dalam mempertimbangkan segala sesuatu, kita selalu pikirkan ke kita dulu. Kalau saya berbuat ini, bagaimana dengan saya? Kalau saya melakukan yang itu, ya apa untungnya buat saya? Ini sering menjadi hambatan bagi kita. Padahal kalau kita sungguh-sungguh sudah merdeka, sebenarnya keinginan daging kita harus peras. Ya, kita harus tekan supaya kasih Kristus genap di dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan yang baik supaya kita memberikan suatu cerminan atau teladan yang baik di dalam kehidupan ini untuk mengisi kehidupan kita dengan nilai-nilai kekekalan. Inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa seringkali, jadi di bangsa kita ini masih kita melihat ada hal-hal yang sifatnya ya belum merdeka. Ya, intoleransi masih terjadi di mana-mana. Nah, oleh sebab itu pemerintah kita terus berusaha supaya tidak ada lagi yang fanatik terhadap kebenaran, kepengakuannya sendiri, mungkin merasa benar sendiri. Ya, nah oleh sebab itu kita harus isi bangsa ini dengan kemerdekaan, bahwa perjuangan di bangsa ini bukanlah perjuangan satu golongan, tetapi perjuangan dari semua rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita ini telah ditebus, telah dimerdekakan. Seperti yang kita baca di ayat yang ke-13 ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita akan meninggalkan keegoan kita. Seringkali ego kita yang menghambat kita untuk menjadi pelaku kebenaran. Bukankah kebenaran yang memerdekakan kita?
Bukankah Kristus telah memerdekakan kita? Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa nilai-nilai kekekalan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah bagian yang terpenting untuk kita perhatikan dengan baik. Yang kedua, kita lihat di Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita telah dimerdekakan. Kita coba buka di Roma 8 ayatnya yang pertama dan kedua. Kita baca bersama-sama. Hidup oleh Roh. 2, 3. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dari segala dosa kita. Supaya kita merdeka di dalam berbuat baik, berbuat kebenaran. Banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan yang benar, yang baik dan benar, karena dosa yang masih bercokol di dalam dirinya. Kalau kita sudah memahami arti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita mengenakan kasih dan kita akan mengasihi seperti tadi dikatakan di Galatia 5 ayat yang ke-13. Ya, kita tidak lagi mempergunakan kemerdekaan kita untuk hal-hal yang duniawi, yang disebut dengan dosa, tetapi kita akan mengasihi. Ya, di dalam kata kasih, ya itu sebenarnya Yesuslah yang dapat menyandang dengan sempurna dan benar dan sempurna, ya, tentang kasih. Tetapi kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, oleh Roh-Nya, supaya kita dapat melakukan kebenaran dengan baik. Itulah kasih. Roma 8 ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang bahwa kita benar-benar sungguh sudah dimerdekakan, ya, oleh Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang ketiga, jangan salah gunakan kemerdekaan kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Kita buka 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16, ya, dikatakan sama-sama kita baca ayatnya yang ke-16. Oh, sorry. Iya, 1 Petrus 2 ayat 16. Benar ya? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, predikat sebagai hamba Allah, kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah hidup, ya, yang sebagai orang merdeka. Tidak lagi sebagai orang yang berkedok, orang mengenal Tuhan, tapi perbuatannya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang yang telah ditebus, kita mengisi kehidupan kita dengan segala sesuatu yang baik dan benar. Dan oleh sebab itu di ayat yang ke-16 ini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita sebagai orang Kristen, semuanya kita adalah hamba Tuhan. Kita sudah menyandang predikat sebagai hamba Tuhan, bukan hanya orang yang berdiri di sini, yang melayani di sini sebagai hamba Tuhan, tetapi semua orang percaya. Harusnya ia sadar bahwa ia telah ditebus dengan darah yang mahal. Dia telah dimerdekakan dari segala kutuk dosa oleh hukum Taurat. Dan kita dipanggil untuk melakukan kebenaran. Dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dipanggil untuk menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan. Makanya itu dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9.
Kamulah, iya, lanjutkan. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah itu sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana untuk melakukan pekerjaan. Coba kita buka kembali. Saya tidak hafal semuanya, tapi coba kita lihat kembali lagi ayatnya yang ke-9 ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah semua ini dipanggil untuk bersaksi. Kita semua ini dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dan besar. Dengan cara apa? Paling tidak, sikap hidup kita ada perubahan. Jangan melulu di tempat-tempat yang seperti yang kita gemari. Yang gemar mabuk masih mabuk, ya. Yang gemar berzina masih berzina, yang gemar main judi masih main judi, judol masih judol online, ya. Masih gemar dalam hal itu. Bukan itu yang kita harus lakukan. Yang kita harus lakukan adalah menyikapi kebenaran firman Tuhan untuk menghidupinya. Ada amin? Supaya firman itu dapat terpancar dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita adalah penjudi, yang tadinya kita adalah pemabuk, yang tadinya kita adalah penzina, kita berubah dari semua itu. Dan itulah yang disebut dengan bertobat. Nah, oleh sebab itu kehidupan kita harus kita isi dengan nilai-nilai kekekalan. Apa itu nilai-nilai kekekalan? Nilai-nilai kekekalan itu adalah perubahan hidup dari hidup yang duniawi kepada hidup yang dipimpin oleh Roh, supaya hidup kita mencerminkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekekalan. Nah, itu dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam apa yang kita pahami berkaitan dengan kehidupan kita yang merdeka, maka mari isi kehidupan kita, isi kemerdekaan kita itu dengan semua apa yang kita sudah baca dan kita fahami pada pagi menjelang siang hari ini. Yang keempat, Roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Coba kita buka. Di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Sudah dapat? Kita baca ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana Roh Allah berdaulat. Ayat yang ke-17, siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang telah memerdekakan kita. Dia adalah Allah yang menginginkan pertobatan kita, supaya Rohnya berdaulat dan tinggal di dalam kita, yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ingat, tanpa pertobatan sungguh, Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam kita. Tapi jika kita sungguh-sungguh mau bertobat, kita mau melakukan kebenaran, Roh Kudus datang dan memimpin hidup kita melakukan semua kebenaran itu. Siapa yang mampu untuk melakukan kebenaran? Enggak ada. Semua dipimpin oleh kedagingan. Karena dunia ini telah dikuasai oleh si iblis. Iblis mengambil alih kehidupan banyak manusia,
manusia sudah tergadai. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah tergadai. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus harus datang dari sana, dari singgasana, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dia mau supaya di muka bumi ini diberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena dia mau supaya semua umat manusia diselamatkan. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih hanya orang Kristen. Orang Kristen pun juga kalau tidak hidup benar, lewat. Nah, oleh sebab itu kita harus hidup benar. Karena Tuhan mau supaya tidak satu pun yang tertinggal. Semua mengenal Dia. Semua percaya kepadanya. Karena Dia mau supaya tempat yang Dia sediakan diisi, yaitu surga. Nah, itulah tempat bagi kita semua. Tetapi kehidupan kita ada kebebasan untuk memilih. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, mari isi kehidupan kita dengan nilai-nilai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya, harus terisi di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-3. Ya, 2 dan 3. Berbicara tentang bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, bagaimana mungkin kita bisa diisi dengan nilai-nilai kekekalan kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Tuhan mau supaya kita melakukan kebenaran itu. Ada amin? Karena Tuhan mau supaya kita berdampak bagi bangsa ini. Kita mengisi bangsa ini dengan nilai-nilai yang benar, dengan hidup yang benar. Ya, bangsa ini bukan mengisi dengan pembangunan untuk mendirikan gedung yang besar, yang tinggi. Tidak hanya itu. Itu adalah sesuatu hal yang memang harus digalakan di bangsa ini, itu tugas pemerintah. Tetapi di bangsa ini harus dinilai, harus diisi dengan orang-orang yang berbudi baik, yang berakhlak baik. Nah, oleh sebab itu untuk mengisi kemerdekaan tidak hanya membangun gedung yang tinggi-tinggi, tetapi di dalam mengisi kemerdekaan ini harus diisi dengan akhlak yang baik dan benar. Coba perhatikan, apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh Tuhan di muka bumi ini? Yesus sebagai fondasi, maka di atasnya harus dibangun, meletakkan, yaitu pertobatan kita semua. Harus disusun rapi di situ supaya kita menjadi bangunan yang benar-benar indah di muka bumi ini, yaitu berhiaskan kekudusan. Tuhan mau supaya kita mengalami suatu perubahan di bangsa ini. Karena bangsa ini tidak hanya harus dibangun dengan pembangunan gedung yang mewah, jalan-jalan yang bagus, tetapi alatnya juga harus dibangun. Kehidupan kita yang harus berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kehidupan mentalitas kita yang harus menjadi Kristus yang hidup, menjadi firman-firman yang hidup. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kembali kepada ayatnya yang ke-16, yang ke-17 ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Membayangkan bagaimana kemerdekaan kita sebagai orang Kristen. Memang kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita akan mengalami aniaya. Tapi kebenaran dari kebenaran harus dibangun. Lewat aniaya kita akan bangkit sebagai orang-orang pemenang. Kadang-kadang kita tidak menginginkan ada yang terjadi seperti itu. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu semua supaya kebenaran dinyatakan. Kita untuk mau membangun kehidupan keimanan kita, tidak hanya berbicara tentang bahwa kita adalah orang-orang yang bebas untuk beribadah. Oh tidak, tentunya tidak hanya itu aja. Kita akan mengalami, karena Yesus sendiri mengatakan, kalau aku mengalami semuanya itu, kamu pun akan mengalami. Tetapi ketahuilah bahwa aku akan tetap menyertai engkau. Itulah janji Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita celaka dengan nilai-nilai, dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh dunia. Tetapi Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kita. Tetap percaya hal itu? Amin.
bahwa Tuhan akan menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, anak-anakku yang kukasihi dalam Kristus, yang kelima kita lihat kebenaran yang memerdekakan kita adalah, coba kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 31. Ya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-31, apa yang dikatakan di situ? Kita baca bersama-sama, kebenaran yang memerdekakan. Ini perikopnya, kebenaran yang memerdekakan. Kalau di Galatia tadi, Galatia 5 tadi, ya, kemerdekaan Kristen. Nah, ini kita baca ayat yang ke-31 dan 32. Kita baca bersama. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaranlah yang memerdekakan kita. Pertobatan kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di situ Roh Kudus akan hadir mengisi nilai-nilai hidup kita dengan nilai-nilai kekekalan. Maka di situ kita akan merdeka dari segala keinginan daging. Karena keinginan daging akan menekan kita, akan terus menghantui, akan terus menawarkan kepada keinginan daging kita. Dunia akan menawarkan segala sesuatu yang akan membuat kita tidak berdaya sebagai orang Kristen. Yang harusnya kita telah selesai dari dosa kita. Tapi ternyata, coba perhatikan. Coba kembali kepada diri masing-masing. Ayo, mari bertanya pada dirimu. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah kita tidak lagi gemar dengan dosa? Ayo. Apakah benar-benar kita sudah merdeka? Coba tanya pada diri kita masing-masing. Saya teramat yakin masih banyak yang tidak lolos. Dan hampir tidak lolos semua. Setuju? Amin. Iya. Tetapi itulah kasih Kristus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengenal Kristus sebagai penebus kita. Itulah yang memerdekakan kita. Dialah yang menebus kita dari segala dosa kita. Dan kalau kita belajar banyak kebenaran demi kebenaran yang telah kita pegang, itulah yang akan terus berbicara di dalam diri kita. Akhirnya semua hal-hal yang sifatnya tekanan dosa oleh karena hukum Taurat yang bercokol di daging ini, kita dapat tekan. Kalau datang pikiran, ini tidak boleh ini. Dalam nama Yesus saya tolak. Kita harus memanfaatkan otoritas. Datang tawaran, ini bagus ini. Kamu keluarkan uang sekian, nanti kamu dapat sekian. Tapi engkau tidak mengerti bahwa itu adalah tawaran dunia yang akan membawa kamu masuk kepada jerat si iblis. Engkau tidak akan berdaya karena akhirnya hatimu melekat kepada harta. Bukan tidak boleh kaya. Kaya boleh. Tapi kalau kekayaan membawa kita untuk jauh dari Tuhan, lebih baik saya hidup hari ini cukup ada makan dan ada minum, ada pakaian, cukuplah itu. Katakan amin. Amin. Cukup. Karena Tuhan mau menjamin hidup kita. Tuhan mau menjamin hidup saudara dan saya. Maka itu dahulukan Tuhan dalam semuanya. Tanya Tuhan, apakah benar ini yang datang ini dari Tuhan? Makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata Tuhan mau supaya saat kita diberkati, kita tahu bahwa Tuhan sedang mempercayakan semuanya itu kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Tapi banyak orang kaya
Semakin kaya semakin pelit. Semakin kaya semakin dia egois. Semakin kaya semakin dia tidak tahu diri. Semakin kaya semakin jauh dari Tuhan. Semakin dia diberkati, semakin dia mengisi dunianya. Semakin dia kaya, dia tahu bahwa itu adalah hal sejeripayanya. Padahal harus kita tahu bahwa semua itu karena kasih anugerah. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari isi hidupmu. Isi kemerdekaan hidupmu yang Tuhan telah berikan. Isi kemerdekaan bangsa kita dengan nilai-nilai yang positif yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi saksi di bangsa ini. Tuhan mau supaya kita menjadi biji matanya di bangsa ini. Tuhan mau supaya kita menjadi penyambung lidahnya di bangsa ini. Tuhan mau supaya kehidupan kita mewarnai dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kekekalan yang ada pada kita untuk kita isi kemerdekaan di bangsa ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32 ini. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid. Murid Tuhan adalah murid yang melakukan segala perintah yang baik dan benar. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau benar-benar menuruti segala firman-Ku. Maka di ayatnya yang ke-16, dia berjanji untuk mengutus penolong bagi kita. Dia mengutus rohnya kepada kita untuk menginsafkan kita dari hidup yang duniawi ini. Bapak Ibu, ayat yang ke-30, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah yang kita perlu perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-32 dikatakan apa? Kita baca ayat 32. Ayat 36. Ayat 36. Kita baca bersama ayat 36. 2, 3. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal. Ayat 36. Saya baca di ayat 37. Ayat 36. Siapakah di antara kamu? Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Ini ke-46. Yang ke-36. Oke, 36. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, mari perhatikan dengan baik dalam apa yang kita terima pada hari ini. Sebagai kesimpulan saya di sini jadi sebagai kesimpulan bahwa kemerdekaan kita adalah di dalam Kristus. Ya, kemerdekaan kita dalam Kristus yang telah menebus kita untuk mengisi hidup ini secara positif, termasuk mengisi kemerdekaan di bangsa kita dengan nilai-nilai kekekalan. Sekali lagi, merdeka! 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 Kalau engkau dalam Kristus, maka kamu benar-benar merdeka. Karena di luar Kristus pasti terkungkung dengan dosa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita benar-benar merdeka. Tidak hanya perkataan kita saja, tapi mari benar-benar kita isi kehidupan kita dengan nilai-nilai kemerdekaan yang benar dan sempurna. Amin. Mulai dari hari ini, biarlah hidup kita mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan sesungguhnya bagi bangsa ini. Ya, bangsa ini membutuhkan kita semua. Ada amin. Bangsa ini membutuhkan kita untuk kita isi bangsa ini dengan segala sesuatu yang benar dalam pandangan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan karena di grup sudah disampaikan bahwa kaum Bapak hari ini harus mengisi dengan satu pujian.
Kemarin saya minta supaya kaum bapak hadir di kaum bapak supaya kita latihan. Tapi ternyata yang hadir cuma 5 orang. Merdeka! Merdeka! Iya, ternyata kemerdekaan belum benar-benar merdeka. Ya, untuk itu saya sebelum kita nyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu, ya. Oke, kaum bapak deh maju aja ke depan. Tapi yang kita akan nyanyikan pertama